Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafijah Nasution. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang pertama adalah bahasa baku. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar, baik secara EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Menurut para ahli, bahasa baku adalah yang pertama menurut Halim tahun 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian ragam resmi sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Kemudian yang kedua menurut Pei dan Genyor tahun 1954 mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialek suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya yang melebihi dialek-dialek lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lainnya sebagai bentuk bahasa yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku itu adalah bahasa yang penulisannya dan pengucapannya tidak sesuai dengan standar ataupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Bahasa tidak baku ini juga tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan tidak sesuai dengan KBBI ataupun kesepakatan standar dalam KBBI gitu. Jika kita merujuk menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Al-Wasilah tahun 1985 yang mengatakan bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang memiliki kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat ataupun orang yang berpendidikan. Jadi bahasa tidak baku ini adalah bahasa yang tidak ataupun bahasa yang jarang digunakan oleh orang-orang yang berpendidikan gitu, orang-orang yang cendekian gitu. Menurut ahli yang kedua yaitu Suharyanto tahun 1981 mengatakan bahwa bahasa tidak baku itu adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Jadi menurut Suharyanto ini, bahasa tidak baku ini adalah bahasa yang digunakan ataupun sering digunakan oleh masyarakat khusus atau yang berada di dalam lingkup suatu daerah yang dia tetap hidup ataupun tetap digunakan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena kadang di dalam suatu daerah itu banyak yang kurang memahami tentang bahasa baku dan kurang berpendidikan ataupun kurang cendekian gitu. Jadi kadang di suatu daerah itu orang-orangnya lebih mengedepankan bahasa tidak baku karena kadang orang-orang di suatu daerah itu juga lebih memahami bahasa tidak baku karena sudah sering digunakan dan sehingga bahasa baku itu jarang digunakan gitu. Kecuali oleh orang-orang yang sudah berpendidikan seperti pendapat Wasilah tadi, orang-orang yang berpendidikan itu sudah pasti menggunakan bahasa baku karena ia sudah terbiasa dalam instansi pendidikan gitu ataupun instansi formal gitu. Kemudian kita ke pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku itu adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi dan diterima dan difungsikan sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contohnya itu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian
Pengertian bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Jadi bahasa Indonesia tidak baku itu digunakan di dalam suatu daerah tertentu saja, di dalam masyarakat yang khusus gitu. Dan biasanya bahasa Indonesia tidak baku ini kadang di suatu daerah itu menggunakan bahasa ini dan tidak dipahami oleh maksudnya tidak dipahami oleh masyarakat yang berada di luar daerah itu. Jadi bahasa tidak baku ini bahasa yang hanya dipahami oleh masyarakat setempat saja karena ia bisa diadopsi dari bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa lainnya gitu. Kemudian ciri-ciri bahasa baku, yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Jadi dia bersifat dinamis, yaitu bersifat berkembang gitu. Kemudian yang kedua, memiliki sifat kecendikiaan ataupun bersifat pendidikan gitu. Yang ketiga, baku atau standar beranggapan keseragaman. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Kemudian yang kelima, tidak terkontaminasi dan tidak ranjau. Jadi bahasa baku ini bahasa yang mudah dipahami karena ia sudah sesuai dengan SPOK dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu. Kemudian ciri bahasa tidak baku yang pertama itu, meskipun bahasa tidak baku ini secara pengucapan berbeda tetapi kadang artinya sama dengan bahasa baku. Yang kedua, dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Biasanya bahasa baku ini bisa berkembang di dalam suatu kelompok-kelompok anak muda ataupun generasi muda, yaitu yang digunakan di dalam sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi bahasa tidak baku itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya ataupun masyarakat khusus yang dia sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman gitu. Bahasa itu sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman gitu. Kemudian bahasa tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa asing. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa tidak baku itu bisa diadopsi ataupun diangkat dari bahasa daerah ataupun bahasa lainnya gitu. Dan bahasa tidak baku ini adalah bahasa yang tidak resmi ataupun biasa digunakan dalam situasi santai gitu. Misalnya ngobrol di dalam keluarga, ngobrol bersama teman, sahabat, ataupun di pasar gitu. Bahasa tidak baku ini biasa digunakan pada situasi-situasi yang tidak formal tuh. Kemudian fungsi bahasa baku yang pertama itu adalah sebagai pemersatu karena ia digunakan dalam lingkup yang universal ataupun bersifat umum. Contohnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menyeluruh di dalam negara Indonesia. Jadi ia merupakan suatu pemersatu sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah pemberi kekhasan. Jadi bahasa Indonesia baku itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Jadi bahasa baku itu memberi kewibawaan pada pemiliknya gitu. Kemudian fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini memiliki fungsi yaitu bisa digunakan dalam situasi-situasi santai ataupun situasi yang tidak formal. Misalnya ketika kita mengobrol bersama keluarga, teman, sahabat, ataupun dengan tetangga ataupun masyarakat yang obrolannya ini bersifat santai ataupun situasinya ini bersifat santai, kita bisa menggunakan bahasa tidak baku gitu agar teman ataupun lawan bicara kita bisa memahami apa yang kita maksud gitu. Kemudian contoh bahasa baku yang yaitu semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir.
Contoh bahasa tidak baku yaitu semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh bahasa asing terhadap bahasa baku gitu? Satu, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa baku. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa baku adalah pengaruh yang semata-mata mengacu pada kesalahan bahasa kedua yang mencerminkan struktur bahasa asli atau bahasa ibu tanpa menghiraukan proses internal atau kondisi-kondisi internal yang menimbulkannya. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahasa baku itu adalah bahasa yang pengucapannya ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar dan ia digunakan dalam situasi formal, baik di instansi-instansi pemerintahan dan instansi-instansi pendidikan. Biasanya bahasa baku ini digunakan oleh orang-orang yang berpendidikan gitu, ataupun cendekian. Dan bahasa tidak baku pengertian bahasa tidak baku adalah bahasa yang kaidah-kaidahnya tidak sesuai dengan standar gitu, dan ia berkembang dalam suatu daerah tertentu saja, dan bahasa tidak baku ini digunakan dalam situasi santai gitu. Demikian pemaparan penjelasan bahasa baku dan tidak baku dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.